Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adriel Mandarigan, NIM 2306057 dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan anatomi topografi dari IT atau Anaskoskas domestica. Di sini saya akan membahas bagian cabut atau bagian kepala, terdiri atas nares anterior atau bagian hidung, organum visus atau bagian mata, rostrum atau bagian paruh, terdiri atas mandilia dan mandibula. Dan setelah itu bagian caput moris atau bagian mulut, dan porus exticus externus atau bagian telinga. Kolum atau bagian leher yang menghubungkan antara caput dan trunkus. Ini adalah bagian trunkus atau bagian badan yang menghubungkan antara ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Di sini saya akan menjelaskan bagian ekstremitas anterior yang terdiri atas humerus atau tulang lengan bagian atas, dan radius tulang pengupil, ulna atau tulang hasta, osa carpalia atau tulang pergelangan, carpa metacarpus, dan setelah itu digiti yang terdiri atas 3 bagian. Ekstremitas posterior terdiri atas femur atau tulang paha, setelah itu patella atau tulang lutut kecil, setelah itu tibiotarsus, setelah itu fibula, tarsometacarpus, setelah itu phalanges yang terdiri atas 4 buah atau jari-jari. Ini saya akan menjelaskan bagian bulu pada bebek. Yang pertama, bagian plumae terdiri atas calamus atau tangkai bulu, setelah itu rachis atau tangkai bulu yang tidak berongga, setelah itu phyllum atau bendera bulu, setelah itu plumalae, dan ini adalah phytoplumae. Di sini saya akan menjelaskan topografi IT pada saat pertama kali dibelah. Pertama, kita bisa melihat intestine, setelah itu heper atau hati, cor atau jantung, tembolok, dan di sini kita bisa melihat paru-paru atau pulmo, dan di sini kita bisa melihat ovarium. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada IT. Pertama, makanan masuk melalui caput moris. Setelah dari caput moris masuk ke esophagus. Setelah masuk esophagus, makanan berhenti sementara di crop. Setelah di crop atau tembolok, makanan masuk melalui proventriculus. Setelah dari proventriculus, makanan masuk dan dihaluskan di ventriculus. Setelah di ventriculus, makanan masuk ke extensinium tenue. Di extensinium tenue terdapat 3, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Setelah dari extensinium tenue, makanan masuk di sesa, kolon, dan kloaka. Kolon adalah tempat pemberhentian kotoran sementara yang akan keluar melalui kloaka. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada IT. Pertama, udara masuk ke nares atau rongga hidung, masuk ke vacuum moris. Setelah itu masuk ke laring. Setelah itu masuk ke glotis atau pangkal laring. Setelah dari pangkal laring masuk ke bronkus. Setelah dari bronkus masuk ke pulmo. Ovarium, setelah itu masuk ke infundibulum, itu tempat menangkap ovido. Setelah itu masuk ke magnum, panjangnya
33 cm. Setelah itu masuk ke isthmus, tempat mengekskresikan membran. Setelah itu masuk ke uterus, tempat hidrosasi putih telur. Setelah itu masuk ke vagina, yaitu penghubung antara uterus dengan vagina. Ini adalah telur sebelum keluar melalui vagina. Saya akan menjelaskan sistem urogenital pada IT. Di sini air masuk ke ren atau ginjal, setelah itu masuk ke saluran ureter, setelah itu urin keluar dengan feses melalui kloaka. Di sini saya akan menjelaskan sistem nervesum pada IT. Yang pertama, cerebrum atau otak besar, kedua cerebellum atau otak kecil, medula oblongata, medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sekian video praktikum saya, jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih.